Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul salam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram wa tafaddal ala qudwatina wa nabiyyina wa uswatina wa maulana Muhammad, imamil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaku bi sunanihi wa adabihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirat al-afadhil wal amajid, para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatidz, para sepuh, para tokoh masyarakat, segenap jemaah pengajian Ad-Duha Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi, mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya jajaran pengurus takmir masjid yang saya muliakan, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama berkumpul fi baitin min buyutillah subhanahu wa ta'ala, untuk berkumpul fi khairi biqa'in ala wajhil ardh. Mudah-mudahan kita yang hadir semua termasuk di dalam salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma tajalasa qaumun, dalam riwayat yang lain ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi subhanahu wa ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazilat bihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu wa man abqa a'malu lam yusri' bihi nasabu. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, tidak ada satu kaum yang berkumpul duduk-duduk bersama di baitin min buyutillah, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, sarang-sarang mengkaji Al-Qur'an, mengaji Al-Qur'an, deres Al-Qur'an, kecuali Allah akan menurunkan, akan memberikan ketenangan kepada hatinya. Allahumma. Dan Allah akan menyelimuti rahmat baginya. Allahumma. Dan Allah akan membanggakannya, menyebutnya di hadapan para malaikat Allah. Allahumma. Disebutkan dalam riwayat yang lain, inna lillahi malaikatan sayyarah, Allah memiliki malaikat yang terus berjalan. Sayyarah itu bahasa Arab, saat ini makna sayyarah itu mobil. Jadi mobil itu dia ahli sayyarah bahasa Arab karena kata melampai. Jadi usiwan mubalghah, saking saro yang siru sayyarah itu kata melampai, banyak berjalan. Allah gadah malaikat sing dinten iku melampai, kata melampai kan dino ya tufuna fil ardi mugam di bumi, yang tarisuna ahlat dikri, sambil mencari orang
kira-kira 1.000 sampai 1.500 orang. Mereka semua mengagungkan, bersolawat kepada Nabi, membaca ayat ya Allah. Akhirnya Allah menyampaikan kepada malaikat, ya malaikati inni usbiku lakum anni qad ghafartu lakum. Wahai para malaikatku, saya menyaksikan kepada kalian semua bahwa saya telah mengampuni dosa-dosa mereka. Allahumma. Akhirnya malaikat ada yang tanya, ya Allah, di antara mereka itu ada orang yang datangnya dari ingin ngaji, saking kepingin lewat makon, kok enten pengajian yang belum padahal tujuan tutur kaca. Jadi ada yang kayaknya bener ngaji, namun tutur kaca, ya Allah. Jadi kalau kasarin tentang apa yang Allah katakan, dia ada di antara mereka dan tidak satu pun dari mereka yang akan saya rugikan. Allahumma, Allahumma. Oleh karena itu para hadirin dalam majelis ini, biar kita masuk dalam firman Allah, mari bersama-sama kita membaca dan terus Al-Quran. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang yang hidup di dunia menginginkan hidupnya bahagia. Sedaya manusia sing urip nang dunya niki kepingin urip ing bunga. Alhamdulillah tujuan Allah jajani budi. Saya boleh bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hanya kalau suami. Kalau niki balik itu takut kadang-kadang tersinggung. Napa mergo kula mau dikira manis. Kalau mboten nyuwun lejang kait namun informasi. Jadi mau tersinggung pasti kebayaki motor saya lakon. Ada saya kerja lucu. Motor saya kertas bisa. Semua orang yang hidup pasti menginginkan hidupnya bahagia. Allahumma. Tapi tidak semua orang yang menginginkan hidupnya bahagia tahu bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan. Sedaya wong urip niku kepengin urip bunga, tapi mboten sedaya tiyang sing ngarep-ngarep urip bunga itu ngertos piye carane urip bunga. Makanya tidak salah kalau sementara ba'dul ulama menyatakan inna Allah semakin giat kula panjenengan berpegang kepada agama, maka akan semakin terbuka peluang kami kula panjenengan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allahumma. Wa ma ja'ala, dan Allah tidak menjadikan kebahagiaan itu fi kasratil amwal, kebahagiaan tidak ada pada banyaknya harta benda. Wala fi fa'il rutbah, tidak ada dalam tingginya pangkat dan jabatan. Wala fi kasratil arbab, kebahagiaan tidak pula ada dalam nopo kamar nyebutakan ini kerantan wong-wong itu hasil niro ini kebahagiaan itu akan diperoleh di dunia. Gitu bagi ada orang yang mengira kebahagiaan akan diperoleh kalau hartanya berlimpah, padahal ini yang baik dan sakit syukuri kepada Allah ketambah rezeki derek mesti awal tambah seneng malah kadang-kadang boleh ditambah kembali. Konten yang itu sing awalnya bukan gada dan dirian bukan gada berabot yang macam-macam. Oh ayo yang lain lantai itu tentang ini lemah, tembok ini gede, di
berarti ketenangan mulai dihilangkan sedikit demi sedikit oleh Allah dengan bertambahnya rezeki yang kadang-kadang tidak mampu. Kok kadang-kadang dengan itu saja ini tidak ada sepeda motor saking besok tak kuatan Banyuwangi. Golek warung kepingin makan. Orang-orang mikir-mikir golek mau disembelih lungguh di balik tidak langsung mawon di balik itu langsung diundi sebelah. Orang kepikiran apa-apa, enak menikmati rezekinya Allah yang berupa makan. Suwe-suwe gak ada sepeda motor kan bawa sepeda motor. Golek warung itu mulai mikir pergosok maling. Nanti aku kudu lungguh, saya harus duduk di tempat yang mana ketika saya makan bisa sambil ngawasi sepeda. Gitu Pak gitu. Akhirnya makan kok soto di tempat mangan itu buatan tinggal mangan itu gas sambil lirik-lirik sepeda motor. Jadi mangan itu terganggu. Nikmati makan mulai disudah. Gusti Allah mergo pikiran ini mikir kuatir sepeda ini telok. Pulau tengah itu dulu omai api kamar api kasur api. Ini mergo sumalik turun tentang kamar turun tentang putih tentang kandang turun desa ini kakak ada menjadi. Jadi dari mesti yang itu tambah di sini ini tambah tenang di badan ngertos pripun carane syukur dumateng Gusti. Ada orang yang mengira kekayaan bisa membawa kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah memberikan kebahagiaan tidak berdasarkan harta, kekayaan, pangkat, dan jabatan, tapi tergantung kekuatan keimanan dan takwa kula panjenengan dumateng Gusti. Ana wong sugih iman lan takwa iki Gusti Allah, sing melarang iman lan takwa iki padha kiyaten Gusti Allah. Kedua-duanya punya peluang yang sama untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang kaya tidak punya iman dan takwa yang kuat kepada Allah, sing melarang malah iman sing kiyaten Gusti Allah, malah sing melarang itu yang punya peluang lebih besar untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka ini kadang-kadang ngomong yang itu sing sudah pengiran rumangsa melih biyen pun ibadah itu Jumatan ora tau salat nang waktu pun dilakoni. Kok kadang-kadang kulit kita saja sing dadi becake pancen dadi becake, sing bakul tetep bakul, kok gak suci. Padahal sampe orang-orang yang gak tahu sholat, gak tahu Jumatan, kok cepat suci. Apa orang makan ibadah ini kan? Jadi kadang-kadang dari saya suruh pengira orang ini menyebabkan tak tinggi sogi, kalau lagi tak makan, ampun mana ada abjad, jadi kuat abjad maka sogi pakai kuat. Ada tak ada sisi kan? Kalau panjenengan muji Allah Taala membagi kebahagiaan berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Allah tidak memberikan kebahagiaan berdasarkan harta, pangkat, dan jabatan. Karena kenapa? Panjenengan urip menungso iki dengan sange rezeki iki ora padha sing rezeki. Setunggal ini ora padha. Ana sing sugih, ana sing melah. Teng Banyuwangi sing sugih wonten Ramadan. Sing melarat wae. Sesoki bener saya melarat ben. Jadi orang dunia macam-macam bener sesoki bener saya melarat. Nopo itu tujuannya ben hukumin Allah itu melarat. Biar sunatullah ini berjalan. Sebab nopo nek menungso sugih kabeh gak ono sing melarat. Iku macet dunia itu macet. Mergo nopo? Sapa sing kateni dapur? Nek wong sugih kabeh sapa sing kateni bajakan? Sapa sing kateni nandur padi? Kakek sugi gak dalam nandur biasanya saya nandur dulu tukang topong melarat. Dia topong ini. Ini gak mau topong melarat saya nandur padi, gak mau makan tunggu saya jadi saya sugi gak makan beras kabeh. Makan dulu, makan. Normalnya gak mau saya sugi melarat kabeh, tambah makan sopo sih gak jadi dari gerakan. Ini guna mau sunatullah orang saya sugi orang saya melarat, tapi kebahagiaan Allah tidak diedarkan berdasarkan kekayaan. Berdasarkan harta tidak. Semua diberi kesempatan yang sama oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan. Padahal yang digoreng kulit ini kesempatan. Yang kita cari itu adalah kebahagiaan, bukan harta. Makanya Allah memberikan kebahagiaan itu melimpah kepada orang yang beriman dan bertakwa walaupun wujudnya berbeda. Kunci ini Allah memberikan kebahagiaan melimpah kepada orang yang beriman dan bertakwa walaupun wujudnya berbeda. Karena jadi sugih melarat pokok iman dan takwa kabeh diberi kebungahan oleh Gusti Allah. Cuma bedone nopo? Nek wong sugih niku kepengin bungah rego dilarang, nek wong melarat kepengin seneng rego niku. Tapi tok niku. Coba dengan kita di ono wong nggak becak Surabaya. Piye hukum becak niku? Nek ono penumpang macam gak ono penumpang copot tendung melongkar tentang becak ini becak. Oke.
Jadi ini kalau penumpang itu baca, kalau ini penumpang itu ngantuk melungker kelundungin jeneng tak becak, itu becak apa? Coba orang Banyuwangi sugih duit Aceh tidak di Surabaya. Untuk terprograman yang datang Surabaya ngantuk, gak duit konco, gak duit dulur, gak duit kenalan, kilo-kilo wani pemboten melungker dan becak. Bengar nama tak bengar menunggu tak nih mesej, mesej nak benar menunggu bengar nama tak itu bentar becak. Tak dengan pasti tentang itu boleh kok. Dan kita 500.000 tahun. Padahal itu di wong dulu ini kan malah belum lagi keseger boleh. Itu intinya orang ini. Sing sugih iso nurutangi seger alhamdulillah. Sing melarat iso nurutangi seger alhamdulillah. Bedanya kalau yang kaya ingin hidup keluar 500.000, mun bedanya antara itu cukup melebihi atas beca. Pun dia beca itu boleh hotel. Ada orang langsung nurut-nurut. Dengan bikin bukti sing lebih jauh, monggo ditinggali dan rumah sakit. Mereka dan rumah sakit ini, sehingga ini penyakit ruwet-ruwet itu gambar di korban jantung, Banyuwangi, buatan sanggup, betul Surabaya, betul Jakarta, betul Singapura, betul Kilo. Ini kilo-kilo sing sugih nopo sing melarat. Sing penyakit ruwet-ruwet itu sing sugih nopo sing melarat. Ini kok melarat alhamdulillah kan ketemu penyakit ini tahu-tahu mati. Katanya ketemu teman itu malah tahu diperiksa. Cuma kalau mulai dan orang tahu mulai informasi kalau ada tukang becak sakit di dokter Singapura dioperasi itu nggak orang cerita. Kalau orang cerita nih orang ngarit itu orang dioperasi di bawah orang Cina, di bawah orang Amerika itu nggak orang. Ada sih di dokter itu udah habiskan sih di Jawa. Oh, kan muter-muter itu gitu. Golongan artis ini orang sugi-sugi nih musik gue. Ini orang melawan alhamdulillah kata-kata kurang pasti dikira-kira jalan tabrak mati alhamdulillah oleh dasar harga 15 juta iso nek kereta hilang iki kok cara ngomong nek wong suci kepengin mati mawon nang jero duwe akeh sakit di Banyuwangi 1 bulan periksa habis berapa 200 juta ya tidak sembuh tapi tidak mati mati yo ora waras yo ora akhirnya dari dokter Pak saya rujuk panjenengan bertotor Surabaya dan mriko ada rumah sakit yang lebih bonafit, dokternya lebih profesional, ada harapan di sana di bawah Surabaya berbodoh ya yang memang Surabaya untuk setengah miliar ya orang waras-waras tapi orang tak hati ya tak lulus penyakit jualan apa? Kalau yang lebih berbodoh tak hati ya tak lulus terus di bawah Singapura sampai di dokter miliar boleh kan Banyuwangi ini wayang ini tetap cuma satu dong kita ingin gue jadi boleh mau suci nanti pulau itu duit pulau mau kadang-kadang waras sampai mobil mukas lalu kan mobil mukas sakit punggung minum minyak gas sakit kepala minum minyak tangan lorong kemauan itu mobil mukas baru wongi mau melarat koyo-koyo itu orang kata kuat bukan waras pulau nanti lorong minggu mukas mobil mukas pincer kalau tangan itu mari ini kemampuan sakit bukan ada yang badan sakit itu ini kalau orang yang ada keluar sakit masalah itu kali gampang jadi orang mendapatkan kebahagiaan itu tidak mesti tergantung kaya dan melarat tapi tergantung iman lah kadang-kadang uang itu sama benar ketika hartanya sudah dia dapatkan belum tentu kebahagiaannya tidak perlu makanya dari siang ini nomor injing setengah siang ini pun mulai perlu ngaji ini mulai dari Ibu Satu itu kalau ngaji sampai jam kali 11 saya pulang tentang Surabaya telah sakit tidur mawar masa ini kalau kali ini nopo punya tugas ngurus wilayah yang Jawa Timur kalau saya sih matang niko disampaikan sebagai ketua ya pengurus cabang dan juga tidak aktif wilayah Jawa Timur untuk kegiatan pelantikan dan kecamatan Kalipuro jadi sisa tahu dahulu rumah nanti jam kali 11 langsung berangkat saat dari suku punya terjadi cinta kami masih mau sukuan dengan masih hari nanti pindah ke sini akan waktu melindungi
kita oleh ini itu yang ada nikmatnya dikurangi oleh Gusti Allah. Biar tidak dikurangi ini mawon sing tapi dikasih ditambahi ya anak-anakku panjang suara pun mulai terasa. Jadi orang banyak yang salah bagaimana ingin mendapatkan kebahagiaan. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengkaji isi surat Al-A'raf 159 biar kita masuk sabda Nabi tadi bahwa orang yang membaca Al-Quran dan sarang-sarang menulis dan masjid pasti dari ini baca Al-Quran menulis Al-Quran di masjid, makanya perlu ajar kaji Quran yang di situ diterangkan bagaimana kalau panjenengan caranya mendapatkan kebahagiaan. Allahumma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa orang yang beriman kepada Rasulullah, percaya bahwa Rasulullah diutus oleh Allah untuk menjadi teladan, untuk mengajak, membimbing umat ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah beriman kepada Rasulullah, kemudian mulai mencintai Rasulullah, mengenal sosok dan kepribadian Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai model dalam kehidupannya sehari-hari, maka dijamin dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Allahumma. Ciri pertama, ning wong kepengin urip seneng nang dunya, kudu iman dumateng Gusti Kanjeng. Tapi jamaah Al-Qur'an sampun ngaji ning ahad iki, kira-kira tasih kuatan imani napa kuatan menani? Kuatan imani napa kuatan menani? Sapa sing jawab kuatan menani? Kalau tak tahu di panjenengan tinggi dan majelis taklim Al-Qur'an kebetulan ada 100-an, ada 50-an, ada 20-an, ada 10-an, ada 10-an yang sudah terus-terus jalan kalau saya menuju disiplinan kurang kompak jawaban ini jenengan betul 20-an, 5.000-an, 10-an, ada 1.000-an, ada kotak jalan yang keluar pindah kalau bisa jawab sebelum alhamdulillah. Saat ini orang wong sugih kali ini duwe nang panjenengan. Ditawar nang panjenengan yen pilih antara 10.000 dengan 100.000. Katanya dibeli duit. Kira-kira panjenengan pilih pundi? Pilih 100 napa pilih 10? Pilih sing dia pilih 100. Niku jenenge kekuatan eman. Pikir-pikir ngetokaken ngetokno sing kali pilih nek kepengin nrimo kepengin nrimo sing gede. Yo lagi kau ndio nomor tadi, yo gak bisa. Nih panjenengan kepingin mendapatkan yang lebih besar. Kalau kita ingin mendapatkan ikan yang besar, kainnya juga harus besar. Nih kain ini yo ini tidak ini kafe. Nih saya di sana saya yo kapan orang saya ini yo boleh terus mulai. Gak bisa sampai 100. Nih sampai yang naruh 10.000 insya Allah 101 juta. Allahumma. Ini ada orang 1.000 sampai 1.500. Nek kabeh nyalap 10.000-an setiap pagi sekali minim akan dapat 10 juta. Wow, maka minggu kemarin dapat 1.900.000 dibagi orang 1.500 per orang 1.000. Jadi aku sih. Rungu mati. Mogi-mogi sing ngajeng tambah kata Allahumma. Nek kadung ngomong sawu aku kok ini terus akan kasih ono kok naik kasih ono. Boten itu mantul pengajian saya dengan sakit salah Pak. Boten
Min kula panjenengan di atas iman, kula panjenengan percaya. Kula panjenengan percaya. Kanjeng Nabi niku wong sing paling nomor ngajarno kula panjenengan selalu infak di dalam Allah Subhanahu. Orang tahu Gusti Kanjeng Nabi napa malaikat yang perjuangan tentang pun Gusti Allah. Jadi kula panjenengan itu iman Kanjeng Nabi kuatan iman yang ambek yang insyaallah kata sedekah kula panjenengan Allahumma jenengan yakin, mantap, percaya bahwa apa yang kita keluarkan berapapun pasti akan diganti jauh lebih besar oleh Allah Subhanahu. Kadang-kadang orang itu kurang yakin. Ini kan pengalaman dialami Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Sayyidina Ali itu nanti dititipi apa oleh istrinya Sayyidah Fatimah. Iku golek ibarat muni golek kan Banyuwangi mboten enten sampai Rogo Jambi mboten enten. Adanya niku enten genteng. Di genteng dapatnya hanya satu, yang minyak suwi dapatnya hanya satu buah. Wangsul kali genteng nyampe Rogo Jambi akhirnya tidak lupa. Iku kira-kira nih Ali Banyuwangi diparingaken apa mboten? Golek yakin oleh sini tidak lupa. Tapi diparingaken nek Sayyidina Ali. Wangsul nyampe Ali kita ngerti Sayyidah Fatimah. Aku oleh. Pun ditanya kan lupa ayo nek Fatimah niki lah apa boleh. Urusan ini sing jenengan kali ini ku jalan nopo istri. Nggih, sik nek mau metu wae wonten lho pikiran. Tapi karena kedua-duanya Allah lapangkan dadanya, diberi kekuatan untuk berinfak, ada keyakinan dan keimanan kepada Allah. Tidak lama kemudian ternyata datang seorang sahabat. Wakilah itu Salman Al-Farisi dan membawa utusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjenengan Salman bin Sayyidina Ali belum ditugaskan Kanjeng Nabi ngapalaken urusan ini kan panjenengan. Kanjeng Nabi katanya diperintah oleh Allah lewat malaikat Jibril. Oke, kalau betul dibetul Sayyidina Ali. Begitu ditinggalnya Sayyidina Ali, subhanallah, ternyata dalam urusan itu ada apel jumlahnya 9. Baru saja kasih apel 1 sudah kebalas ada apel jumlahnya 9. Tapi Sayyidina Ali sing dari mantap tak pernah napa sedikit sampai Kanjeng Nabi perintah Gusti Allah. Inggih Sayyidina Ali nggih nek kono kula aja turun dari Mustafa. Lha napa Kanjeng Nabi? Kalau mau Sayyidina Ali sama itu boleh bingung. Maaf. Ya apa baca mulai terkejut sama itu. Kalau Sayyidina Ali katakan kalau Nabi diperintahnya Allah melalui malaikat Jibril, saya yakin jumlahnya tidak mungkin 9, jumlahnya minimal 10 katanya Sayyidina Ali. Akhirnya sama niki setunggal Sayyidina Ali. Bisa katakan saya iki bae omongan sumbangan mulai dia ono. Jadi orang sumbangan itu gak jangkep itu mulai dia wis ono tukang potong ini namanya. Karena Allah Sayyidina Ali meyakini firman Allah dan janji Allah tidak akan pernah luput yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzaa illa mithlaha wa hum la orang yang melakukan kebaikan pasti akan dibalas minimal 10 kali. Jadi dikurban dengan kewajiban. Kalau orang sudah ini, makanya sampai saya tidak pesan kalau engkau berdagang ingin tidak rugi maka berdaganglah dengan Allah. Apa maksudnya? Saya tidak hari itu perintah akan kurban dengan dijaga akan soda. Ini yang pertama, orang yang akan mendapatkan keberuntungan di dunia wal akhirah adalah orang sing iman dan Gusti Kanjeng. Yang nomor 2 wa azzaruhu gelem mulia akan Gusti Kanjeng. Nah, nanti kita lihat rahasianya. Kenapa kalau kita beriman dan memuliakan Gusti Kanjeng Nabi ada jaminan kebahagiaan. Wa azzaruhu sing nomor kali urun mulia akan Gusti Kanjeng. Lah niki salah satu sing dijadikan dasar ambil kula panjenengan penganut Ahlussunnah wal Jamaah yang kita jadikan dasar kangge mulut. Panjenengan biasa mulut nggih? Alhamdulillah. Mulut tadi pun tahun lebih dulu kok bulan. Ben tahun lebih dulu kok bulan. Wow, ibu injil pun mau sholawat. Kan mriki maos Asyraful Anam, maos sholawat, maos maulid
apa nggih? Lah ora kula panjenengan iki mudah. Salah satu alasannya adalah kula panjenengan ngebuktiaken cinta dumateng Gusti Kanjeng Nabi, kula panjenengan iman teng Kanjeng Nabi, kula panjenengan kepingin mulia akan Gusti Kanjeng. Kenapa orang Islam bermaulid? Padahal maulid dalam arti yang seperti ini tidak pernah ada di zaman Nabi, tidak pernah dilakukan pada zaman sahabat, dan tidak ada pada masa awal Islam. Kita jawab, kalau panjenengan jawab, lucu dijawab. Memang maulid dalam arti yang seperti ini, dalam arti yang seperti ini sih, nganggu son, nganggu telur, nganggu sutingan, itu nggak ono zaman ini. Ini tidak lain hanyalah tradisi. Maulid dari aspek wadahnya, dari sisi wadahnya tidak lain hanyalah tradisi. Kalau disebutkan dalam kitab Mafahim Ibu Al-Fusoha yang ditulis oleh Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, beliau menyebutkan anal ihtifal bi dzikra Maulidin Nabawi laisa illa amrun adiyah. Hanyalah tradisi, lakin tarji'u ilaihi al-manafi' wal fawaid al-katsira. Ini hanyalah suatu tradisi yang dalamnya ada faidah. Bukti ini tradisi nopo? Kita buktikan dan kita bedakan apa bedanya antara ibadah dengan adat. Wau sakjane jenengan berangkat iki sampun salat subuh nggih. Salat subuh pinten rakaat? Kali ngadep pundi? Kok ngene, Mbak? Ngadep iki tepat lagi mriki len. Waktu ini kapan? Mungkin ini mau jam sekalimu, jam sekawan, jam pinter, jam apa? Jam 1 menit, jam 15 menit. Waktu ini mulai kapan? Udah nyebut jam, mulai keluarnya fajar sampai keluarnya matahari. Kalau aturan ini, dan ini kalau mau berubah, ini jenengi ibadah karena aturannya, jumlah tulisnya sudah diatur saking jomnya. Tidak bisa kita melakukan pembaruan di sini. Ujung-ujung dengan ingin melakukan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu. Mari sholat subuh kita ganti menjadi 1,5 rakaat. 1 rakaat. Boleh ngomong boleh? Kenapa? Karena ini ibadah. Kalau ibadah diperbaharui, membuat sesuatu yang tidak ada aturannya dari Nabi, tidak ada aturannya dari syariat, itu baru cenderungi karena ibadah. Karena bumi ini mudah, kita sholat menghadap kemana saja akhirnya akan tembus kiblat. Mari kita sholat subuh menghadap ke selatan. Boleh? Boleh apa boleh? Kenapa? Itu ibadah. Mana aturan? Biar tidak disibukkan untuk bangun pada pagi hari. Mari subuh kita pindah kepada jam 8 malam setelah sholat isya langsung. Oleh apa boleh? Ono waktu ni, ono cara ni, ono ngarepe. Niku pun diatur saking sono ni, niku jenengi ibadah. Kalau kita memperbaharui baru diarani bid'ah. Saya iki badhe urutan. Urutan kok. Jenengan urutan itu kabeh muni. Wis akarepe. Jenengan urutan itu gak pinten. Tengah bengi wonten. Siang wonten. Dalu wonten. Lenggah ngisor wonten, kursi wonten. Sing gowo napa niku? Gagah acak wonten. Sing ora gowo-gowo wonten. Bisa iki ora gowo. Ono telur iyo iki sing teko akeh. Dadi ono 50 iki. Engko nek rebutan gak oleh kabeh. Engko nek telur gak cukup gawe rebutan, niku lho, biji niku kembali mau sing kebun maneh. Niku dulu dan telur niku padha mawon. Jadi gak ada aturannya orang maulid ini, ada kemana-kemana. Ini tandanya kalau maulid adalah adat, bukan ibadah. Kalau berbicara adat, maka prinsipnya di dalam syariat disebutkan if'al ma tasha' ma lam tukhalif as-sunnah, lakukan apapun yang kamu mau selama tidak bertentangan dengan syariat. Niku ada terserah niku. Kalau mobil tadi kalau panjenengan katanya itu pun pembuatan katanya normal pembuatan gak usah ditakoni hukumi. Piye hukumi numpak motor? Gak usah ditakoni. Sing penting gak ono sing larang ono selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kita sadari semua bahwa maulid ini bukan ibadah. Cuma kita semua merayakan peringatan maulid dengan cara ibadah.
Buya zaman ini kok jadi ada, tidak bisa karena bid'ah. Karena ini ada tradisi, sama dengan kita memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sama dengan kita memperingati hari kelahiran, hari perkawinan. Ini ada, cuma ada itu walaupun asalnya tidak punya hukum, nanti akan bergeser tergantung isinya. Kalau ada itu kita peringati dengan cara ibadah, maka akan bernilai ibadah pergotaan, bukan pergotaan. Dari awal kita memiliki sholat duha, ibadah Ramadan. Kemudian mau sholawat, ibadah Ramadan. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Perintah Al-Quran. Kalau panjenengan mau sholawat, perintah Al-Quran. Jadi kalau ibadahnya memang tidak ada dasarnya, tapi isinya dari maulid dari Al-Quran. Maka mari tujuan kalau panjenengan memperingati maulid adalah untuk memuliakan Rasulullah. Jadi wa'azzahu itu perintah Al-Quran. Orang yang dipuji oleh Al-Quran, orang yang mau memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu pada dimaksud selamat jalan, mugi-mugi selamat sampai tujuan. Jadi tidak ibu. Orang haji kok tidak mudik ya? Kita ada Bismillahirrahmanirrahim. Amin Allahumma. Berangkat Pak, amin Allahumma. Ini orang perawan pulang sebelum pengajian selesai, saya doakan nggak dapat jodoh. Ayo mulai pengajian di rumah. Amin Allahumma. Ibu-ibu yang pulang pengajian belum selesai, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Itu sing amin mau kakak, sing amin mau kakak. Ibu lo dengan cinta mari sekali langsung monggo. Apa sebelum dikawin ini? Jadi kita bagi para hadirin ibu-ibu sekalian, kita bagi wadahnya isinya. Kalau sementara hanya karena maulid tidak pernah dilakukan dan tidak pernah ada di zaman Nabi dalam bentuk yang seperti ini, coba kita pahami apa yang disebut dengan atap dalam usul fikih ini. Atap ini apa? Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi. Tidak selamanya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak boleh dilakukan. Tidak berarti demikian. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak berarti tidak boleh kita lakukan. Coba kita lihat ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kerjakan, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Paham? Dalam ayat ini Nabi tidak mengatakan, Allah tidak berfirman apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah lakukan, dan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah jangan lakukan. Tidak ada ayat-ayat. Jadi saya ulangi, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dilakukan diperintahkan Rasulullah ikuti, lakukan, kerjakan, dan apa yang dilarang tinggalkan, bukan dan apa yang tidak dilakukan. Jadi uang boleh berkorban maulid dalam bentuk yang seperti ini, bentuknya, wadahnya, bukan isinya. Kalau isinya jelas syarat tadi perintah, wadahnya memang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah, tapi juga tidak pernah dilarang oleh Rasulullah. Cuma tidak dilakukan, tapi tidak berarti dilarang. Maka jadi perintah so mana dasarnya maulid yang seperti ini dalam Al-Quran dan hadis yang dalam bentuk seperti ini? Dia kalau tapi kita juga tanya mana yang melarang maulid yang seperti ini? Sing perintah ayo kalau saya larang ya kalau mau ini perkara ada, perkara tradisi cuma isi ini tuh yang sesuai syariat. Lalu apa tujuannya kalau panjenengan? Tujuan kita bermaulid ini ingin mengagungkan Gusti Kanjeng. Kenapa harus kita bermaulid? Karena kapan kalau panjenengan itu iso iman dengan Kanjeng Nabi dan ngagungkan Kanjeng Nabi? Kalau kita sudah kenal terhadap Gusti Kanjeng Nabi. Kapan kita kenal kepada
Sehingga dengan diriwayatkan kehidupan Rasulullah, kula panjenengan itu dijamin bakal dadi wong muslim. Allahumma salah satu contoh jenengan sering bermaulid nggih. Tahu apa begitu? Begitu, tahu. Kenapa? Karena bagi saya bermaulid itu mau jimbang itu bermaulid, mau jimbang itu bermaulid. Jenengan senang sering dibagi. Ini cuma kadang-kadang sing ono masalah, jenengan sing dibagi ngerti mana? Ngerti mana? Lah, itu masalah. Kata orang dibagi ngerti mana? Ini perlu mau selama oleh kerjaan, tapi ini betul ngerti mana? Ini ku kasih kita. Kenapa? Karena dibagi dilukiskan kehidupan Rasulullah dari awal sampai akhir, baik di dalam adab maupun di dalam asal. Kalau kita ngerti maknanya, berarti kita diperkenalkan kehidupan Rasulullah secara keseluruhan. Wong sana kita kadang-kadang yang penting lagu ini, kok enak pernah mikir maknanya dia ngomong. Yo, dia hobi sosor. Sosor, kalau nggak ngerti maknanya, sosor. Wong sana ini ibu, mereka dulu boleh lagu di sholawat, sembarang lagu itu dilepon dari sholawat. Sembarang lagu dibawa di tiba. Wong sampai lagu itu tidak mau dibawa di tiba bisa. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Agar saya jawab lagi pandai. Nanti nih boleh lagu nanti. Mau kadang-kadang hari ini lagu terpopuler adalah lagunya seorang perempuan ditinggal pergi oleh suaminya. Itu sing paling wakil. Ya Rasulullah, Allah salamun alaihi, ya Rafi'an syahadil wa. Kata nih, ini dulu makan enak tapi makan ini buyar. Kudunya kan, ya Rafi'an syahadil wa darajat. Kan enggak? Kalau panjenengan kenal kanjeng Nabi, ini kanjeng Nabi itu sing ngangkat urusan perkara derajat umat. Asal rendah kita ditinggikan, asal bodoh kita dibawa kepada keilmuan, asal tersesat dibawa kepada hidayah, asalnya pulang dibawa kepada cahaya. Ngomong tentang kanjeng Nabi, kok potong-potong akhirnya ya Rabbi asani wa no asani wa no. Itu lagu nganti-nganti kalau sekarang biar di pondok ini, kalau kan pondok lain itu mau kawasan itu malah kedua ini ya, itu pondok ini mau ibadah di dalam itu mereka dianggap lagu kurang gaul karena dibuka suaranya kan ibadallah di dalam ayo re makin orang awalnya orang ayo re ini nopo nih jagoan jago lagi orang kecil jadi para awalnya itu nyari ayo re itu mereka kata di mana nah kalau kita baca tiba kita baca maulid berarti kalau panjenengan bermaulid kita dikenalkan sisi-sisi kehidupan Rasulullah. Coba kalau panjenengan mendengarkan riwayat kehidupan Rasulullah, apakah pernah panjenengan mengetahui, apakah pernah panjenengan dapat informasi nek Rasulullah itu duwe rumah hotel, boten? Napa enten crito nek kanjeng Nabi niku duwe spring bed, boten? Duwe kulkas biji kopi niku umur gas, boten? Ya, nak cerita-cerita boten enggak. Nabi itu tinggal di rumah yang sederhana. Orang kan sebagai seorang pemimpin, bukan cuma bupati. Misalnya ini bupati maupun apa ini seorang kawan-kawan. Bukan cuma gubernur, bukan cuma presiden. Pimpinan umat Islam sedunia, utusan Allah, kekasih Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tinggalnya di rumah yang sederhana. Ini kajian Nabi Syarif pada setingkat hanya di dipan yang dari pelepah kurma. Alasnya adalah tikar yang dibuat dari daun ilalang sampai bekas di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesederhanaan. Misalnya di alam jenam orang yang sering Sultan luar. Kadang-kadang saking pengen dulu, malah keselak jalan dari Rasulullah. Pakai sopulan aja. Beri nyaman itu. Itu kadang-kadang kalau di ekonomi elektronik tidak itu gak ada kegiatan pasti kan pesantren dia nongkondo muskar
terbiasa dengan hidup sederhana terbiasa. Tapi yang perlu kita catat dalam kesederhanaan itu Rasulullah selalu memproklamirkan kebahagiaannya, baiti jannati, rumahku adalah surga. Karena beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan itu bisa dicapai bukan dari banyaknya harta, tetapi sejauh mana kita mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu. Bahkan nanti pada suatu saat Kanjeng Nabi itu melihat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu ada di luar panas-panas. Akhirnya Kanjeng Nabi bertanya, "Ma'as wajaduna fi hadhihi, apa yang membuat kalian berdua keluar pada jam ini?" Akhirnya jujur Abu Bakar Umar itu jawab, "Kami lapar, kami belum makan." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Wallahi, mulai pagi saya juga belum makan apa-apa." Ini Rasulullah itu bukan harga. Betul di orang Banyuwangi, saya belum makan mulai pagi. Maksudnya belum makan nasi, tapi harus makan jam, makan roti, makan ibu, makan sembah, tapi cuma dari makan. Itu dari makan. Ini kan kita tidak dari akhirnya pergilah Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar Umar ke rumahnya Abu Isa al-Ansari. Abu Isa al-Ansari yang sering menyiapkan makanan untuk Rasulullah. Dan Abu Isa al-Ansari adalah sahabat yang di depan rumahnya itulah unta Rasulullah berhenti ketika Rasulullah hijrah dari Mekah dan Madinah. Yang ditunggu-tunggu oleh sahabat berhenti di situ. Akhirnya begitu ketahuan ada Rasulullah datang, Abu Isa al-Ansari lari ke kebun mengambil kurma. Ambil kurma yang sudah matang, ambil kurma yang setengah matang, ambil kurma yang masih mentah. Akhirnya kami bertanya, kenapa kurmanya macam-macam? Yang masih mentah juga kalian ambil, kamu ambil. Abu Isa al-Ansari, saya ingin mengeluarkan Rasulullah bermacam-macam kurma itu dari segala jenisnya, biar panjenengan memilih yang mana yang panjenengan sukai. Kenapa? Karena Abu Isa al-Ansari itu tahu bahwa Nabi itu tidak akan pernah bertanya ketika diberikan sesuatu kecuali yang ada di hadapannya. Jadi kalau dikeluarkan kurma matang, Nabi tidak akan bertanya apa ada yang setengah matang. Yang ada itu yang diambil, yang ada itu yang dimakan oleh Rasulullah. Beda dengan panjenengan sama Cina. Padahal Rasulullah itu jauh, kalau orang diberikan rezeki oleh Allah, kemudian dia masih mencari yang lain, maka yang diberi itu akan diangkat dari matanya oleh Allah. Wah, kalau yang Muhammad jenengan pulau sampun di mana di Beno Taksir boleh beda kali. Nah, itu kami contoh itu. Makanya saat ini tak benar itu tidak benar. Nah, kita jangan mencari yang tidak ada. Tapi kalau diberi, alhamdulillah. Saya mau sampai tidak. Tapi kalau digelas kayak sebelum sebenarnya benar. Oh gelas. Oh ditambah nomor tentang tos. Ini biasanya kan bisa dijamin. Oh jangan bilang gitu, kurang 5 menit pun. Kalau tambah sedikit deh, pada kurang jam 9 lewat 5 menit lah atau 14 sampai lewat 10 menit lah. Jadi mau, kada datang pun tidak. Mungkin tambah 5 menit, tambah ganjaran tambah umat. Jadi langsung berangkat. Sampai bunyi pun tahu. Gitu, oh tidak. Kenapa? Nabi itu kalau disuguhi makanan, beliau tidak akan pernah bertanya yang tidak. Sampai diajarkan kepada kita, kalau kita mendapatkan rezeki tapi kita masih mencari yang tidak ada, maka nikmatnya akan dicabut. Ada daging sapi, ada daging kambing, ada ayam, ada telur, ada gerabi, ada gurabi, ada lele, yang tidak ada sambal. Akhirnya panjenengan goreng. Sambelnya mana? Dipakai kalau ada sambel sinto gak ono bisa ya. Akhirnya nikmat yang lain jadi bilang goro-goro boleh sambel. Padahal sudah ada daging sapi, sudah ada daging ayam, sudah ada kambing, sudah ada lele. Tapi gara-gara kita bilang saya gak ono sambel, maka menjadikan rasa yang ada di kita. Kalau pemikiran. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau ingin bahagia, apa yang Allah berikan, itulah yang diterima dan disyukuri. Panjenengan kadang tugas mobil, nopo carry WDP 20 juta, alhamdulillah. Tapi awalnya nomor sepeda motor gantinya kilo-kilo seneng apa badan? Seneng. Tapi nek jenengan berkaya, saya ini aku sing iso tuku carry, nek seumpama aku iso tuku carry paling enak. Begitu kita bilang seperti itu, maka kenikmatan yang carry itu hilang akan dicabut oleh Allah. Tapi nek sing wonten itu dinikmati mau. Jadi sing duwe carry, sing duwe carry itu padha nikmati. Malah sing duwe carry itu nek nganggo AC kudu menggawe bensin akeh, nek carry cukup buka bendera asline teko pengiran. Kalau rusak-rusak itu mati.
Jadi di situ yang diajarkan Rasulullah. Terus kemudian baru setelah makan kurma, Abu Isa Al-Ansori itu menyembelih kambing. Saking sebenarnya ada Rasulullah. Apa pelajaran yang dapat kita tangkap? Di sini ada yang salah. Kalau ada orang yang membuka makanan di sini, makanannya dulu disuguhkan, baru setelah makan kenyang, buahnya dikeluarkan. Katanya itu salah. Kalau yang diajarkan Nabi, buahnya dulu setelah makan buah, baru makan nasi. Nopo kambing. Kalau orang makan buah dulu, kemudian ada kenyang dengan buah, maka dia akan makan nasinya sedikit. Jadi lebih banyak buahnya daripada nasinya. Kalau pada saat lapar yang keluar dulu nasi itu langsung dimakan habis. Baru setelah itu buah yang keluarkan membumbung. Akhirnya banyak nasinya dari buahnya, itu malah bagus buat kesehatan. Jadi semuanya ada contoh dalam diri Rasulullah. Ada contoh semuanya. Kalau kita ambil kulit telur panjenengan itu senang. Kita tidak usah punya apa-apa. Dengan kesederhanaan kulit telur panjenengan kata sepuluh kali dari akan Rasulullah, pasti kita akan diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kebahagiaan kecuali kita bisa ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya jadi contoh. Senang kok. Kalau orang sudah pandai bersyukur, nopo malih niku nikmat. Musibah yang bisa terjadi. Jadi dari pasti wong sing kaya niku dari pasti uripe luwih seneng timbang kula panjenengan. Wong sing kaya niku dari pasti rezekine luwih kathah timbang kula panjenengan. Ada orang kaya raya uangnya banyak, gak karu-karuan, tapi dia tidak bisa makan apa-apa. Mau makan sate gulai kambing tidak berani karena ada ini. Mau makan ini tidak berani karena kencing manis. Mau makan ini karena asam. Akhirnya sing dimakan nasi jagung tok ben yo petang. Berarti ini doa kedua tapi kalau ono rezeki, coba kita potong Banyuwangi sana sudah sentel. Karena kenikmatan di sini, juga kenikmatan itu di situ. Orang yang punya harta banyak, kadang-kadang hidupnya malah apa? Pikirannya tidak tenang, padahal yang kita cari adalah ketenangan. Jadi mau iso tenang niku kalau sudah bisa iman dan kanjeng Nabi mulyakno Gusti Kanjeng kunci nomor 3 wa nasaru. Nek kepengin hidup bahagia nulungi agama Kanjeng Nabi. Nulungi agama Kanjeng Nabi tidak selamanya kita harus berperang, tergantung musuhnya. Kalau musuhnya adalah kebodohan seperti menyebarkan agama dan mengajarkan agama kita berdakwah, itu nulungi agama Kanjeng Nabi. Kalau yang kita hadapi adalah keterbelakangan, membawa umat kepada kemajuan, itu berarti juga nulungi agama Kanjeng Nabi. Termasuk panjenengan saya kembali memiliki niatan nulungi agama Gusti Kanjeng untuk tetap pendidikan syiar agama biar syiar Islam tetap tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Amin Allahumma. Yang terakhir nomor wattaba'un nur allati unzila dan mengikuti cahaya, mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan bersama-sama dengan orang yang akan mendapatkan kebahagiaan diturun dari akan petunjuk kitab Al-Qur'an. Nama petunjuk Al-Qur'an itu jadi pedoman hidup. Al-Qur'an itu jadi petunjuk. Kalau kita itu petunjuk, insya Allah selamat. Allahumma. Panjenengan beli sepeda motor baru. Kira-kira asal buku petunjuk nomor berapa? Dapat buku petunjuk dibuka. Karena sepedanya masih baru ada petunjuknya. Kalau dihijab pelan-pelan. Nah, saya punya bosok di kantor saya nyari orang. Jadi kan menjadi sereko yosa. Kan sering kemudian jadi. Derek ada kawan-kawan. Ada aturannya. Jalankan berapa dulu? Paling banter 40 kilo. Apa 40 kilo per jam? Lama aturannya. Kalau sudah berjalan 1000, kemudian harus tetap polinya. Tapi apa? Pakai kotoran apa pakai pisang? Ada aturannya. Kalau buku petunjuk kita ikuti, insya Allah sepedanya awet, sepedanya selamat. Gini bagi. Tak kita prostat. Coba dapat 1000 kilo, seharusnya kita ada dengan tidak isi dengan oli, tapi diisi kecap. Rusak apa badan? Rusak apa badan? Karena kenapa? Tidak mengikuti betul. Kalau kita ikut petunjuk jelas. Kalau ingin tenang, ingin bahagia, Allahumma cintailah Rasulullah, banggalah dengan Rasulullah, perbanyaklah mengenal kehidupan Rasulullah, pelajari sisi kehidupan Rasulullah, hindarkan sesuatu yang bisa memalingkan, menggantikan Rasulullah dalam hidup kita. Dijelaskan dalam Al-Quran, ikuti petunjuk. Sekarang orang-orang ini sudah kadang-kadang banyak lupa terhadap Rasulullah. Kenapa? Karena informasi tidak terbuka. Tidak banyak kita bisa menangkap sisi kehidupan Rasulullah. Lebih banyak kita tahu kehidupannya artis daripada kehidupan Rasulullah. Gino begini, coba pengetahuan ibu-ibu, kanjeng
tahun pinten